Hai warga Rebahan, mana nih suaranya yang suka film-film yang pada tayang pas Natal tiba? Kali ini Rebahan Film akan menceritakan salah satu film yang rilis saat Natal. Film ini berjudul The Grinch tahun 2018. The Grinch menceritakan Grinch sosok berwarna hijau yang sangat membenci perayaan Natal. Grinch menghabiskan ketidaksenangannya saat menyambut Natal di kota Whoville. Bagaimanakah kelanjutannya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Rebahan Filmnya. Bersama kita bangun channel ini untuk kalian yang hobinya rebahan. Tak usah berlama-lama lagi, untuk kalian yang sudah penasaran, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Di pegunungan nan jauh, terdapat sebuah kota bernama Whoville. Penduduk Whoville di sana sedang mempersiapkan Natal yang akan segera tiba. Mereka juga terlihat sangat antusias untuk segera merayakan Natal karena sangat menyukai Natal. Akan tetapi, seorang Grinch yang tinggal di sebuah goa sangat membenci Natal. Grinch memiliki anjing yang sangat pintar dan setia padanya, bernama Max. Pada pagi itu, Max lah yang menyiapkan seluruh kebutuhan Grinch dari sarapan, mandi, dan lain sebagainya. Saat akan menyantap sarapan paginya, ternyata Grinch kehabisan stok makanan karena sebelumnya ia sendiri yang menghambur-hamburkan persediaan makanannya. Dengan berat hati, Grinch harus turun ke kota Whoville untuk membeli persediaan makanannya. Saking bencinya terhadap Natal, bahkan Grinch merusak bola salju milik anak kecil dan melemparkan seseorang di sana yang ingin mengucapkan selamat Natal padanya. Grinch mempunyai perilaku yang sangat buruk terhadap penduduk kota Whoville karena ia sangat membenci semua orang di sana. Well, that's not very nice. Setelah itu kita diperkenalkan seorang ibu bernama Donna yang memiliki 3 orang anak dan salah satunya bernama Cindy. Hari ini Cindy sangat tergesa-gesa untuk mengirimkan surat kepada Santa Claus dan surat itu sangat penting karena berisi harapannya kepada Santa. Tanpa sengaja, Cindy malah menabrak Grinch, lalu Grinch dengan emosinya mematahkan semangat Cindy bahwa Santa itu tidak ada. Kemudian Grinch meninggalkan Cindy. What is wrong with you? Didn't you see me? Dalam perjalanan pulangnya, Grinch bertemu dengan Pak Bricklebum dan sangat tak menyukainya. Grinch pun mengendap-endap agar tak terlihat olehnya. Namun tetap saja Grinch ketahuan di sana. Pak Bricklebum mengatakan bahwa wali kota akan membuat Natal tahun ini menjadi 3 kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian Grinch pun meninggalkannya. Scream. Have a nice life. Goodbye. I'll see you later. Pada malam harinya, terlihat kota Whoville sangat terang dengan pernak-pernik dan lampu Natal yang menghiasi kota. Dan dari kejauhan, hal itu sangat membuat Grinch tidak senang. Ia lebih senang menghabiskan waktunya seorang diri di dalam goanya tanpa ada keributan. Di sisi lain, Cindy memutuskan akan pergi ke kutub utara untuk bertemu dengan Santa. Namun ibunya mencegahnya karena jarak yang sangat jauh. Lalu ibunya mengajak Cindy menata dekorasi Natal. It takes a whole month to get to the North Pole? I guess I'm gonna have to come up with another plan. Kembali pada Grinch yang merasa gabut di dalam goanya, memutuskan bersenang-senang bersama Max, bermain piano, bermain catur. Lalu tiba-tiba ada getaran dari goanya. Ternyata itu adalah getaran dari Pak Bricklebum yang sedang membawa pohon Natal raksasa ke kota Whoville. Grinch yang melihat hal itu berencana untuk menyingkirkan pohon Natal raksasa itu. Kota Whoville makin terlihat menarik dengan banyaknya hiasan pernak-pernik Natal. Para warga Whoville juga mempersiapkan hiasan Natal mereka masing-masing untuk dipasang pada pohon Natal raksasa itu. Hal itu juga dipantau oleh Grinch dari kejauhan. Di lain sisi, Cindy mengajak temannya Grumpet untuk membahas rencananya, di mana Cindy akan begadang larut malam agar bisa bertemu dengan Santa dan meminta tolong pada Santa untuk membantu ibunya yang selalu bekerja pada shift malam dan mengurus Cindy dan adik-adiknya sepanjang hari. But I know, it's really hard for her. Saatnya tiba, di mana ibu wali kota akan menyalakan lampu pada pohon Natal raksasa. Dan dari kejauhan, ternyata Grinch telah menyiapkan ketapel raksasa untuk menembakkan bola salju tepat pada pohon Natal itu. Namun sialnya, malahan ketapel tersebut bergerak sendiri dan tanpa sengaja membuat Grinch yang menjadi peluru dan terlempar dari ketapelnya sendiri. Grinch terlempar tepat pada pohon Natal raksasa dan langsung menyalakan pohon Natal tersebut. Kemudian ia berjalan pada kerumunan dan mendengar nyanyian Natal, lampu-lampu Natal yang sangat menyilaukan dan kegembiraan di sana.
Dan semua hal itu membuatnya teringat kembali pada masa kecilnya. Ia hanya sebatang kara, sendiri dan sedih, tak memiliki rumah, tak ada orang tua. Ia juga teringat Natal pada waktu itu bahwa tak ada yang peduli padanya. Tak ada pohon Natal ataupun hadiah Natal. Ia melihat anak-anak seumurannya yang menghabiskan waktu bersenang-senang bersama keluarganya. Itulah alasan mengapa Grinch sangat membenci Natal, karena akan mengingatkannya pada kesendiriannya. Dan Grinch memutuskan untuk menghentikan Natal untuk selamanya. Ia mendapatkan sebuah ide yang sangat mengerikan, yaitu mencuri Natal di kota Whoville. I must stop this Christmas from coming. Mulai dari mencuri ornamen, hadiah, karangan bunga, dan sebagainya, agar suasana Natal hilang di kota Whoville. Keesokan harinya, Grinch mempersiapkan diri dan menyusun rencananya. Ia akan menyamar menjadi Santa Claus. Santa Claus yang biasanya dalam satu malam akan memberikan hadiah, akan dibalik menjadi Santa Claus yang datang mencuri hadiah dalam satu malam. Di sisi lain, Cindy yang sibuk membawa bola bowling pergi menjemput Rupert dan mereka berdua menuju ke markas rahasia rumah pohonnya. Di sana mereka berdua menyusun rencana agar bisa tetap terjaga pada malam hari dan tak tertidur, agar bisa bertemu dengan Santa. Wait a minute. I think I got it. Kembali pada Grinch yang sedang mencari referensi penyamarannya menjadi Santa Claus. Kemudian ia pun pergi mencari rusa kutub untuk menambah keaslian dalam penyamarannya. Setelah berjam-jam dalam perjalanan mengarungi badai salju, akhirnya ia menemukan seekor rusa kutub yang bisa dijadikan rusa penarik keretanya dan menamakannya Fred. Cerita berpindah pada Cindy yang mengundang beberapa temannya untuk ikut dalam melancarkan rencananya agar bisa bertemu dengan Santa. Kemudian Cindy pun menceritakan tujuannya, bahwa dalam 48 jam ke depan mereka akan menjebak Santa agar bisa mengobrol bersama Santa. Teman-temannya pun setuju dengan Cindy dan akan mempersiapkan aksi mereka menangkap Santa. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Di sisi lain, Grinch sedang mengendap-endap bersama Max dan rusa Fred. Mereka akan mencari kereta di rumah Pak Bricklebum. Dalam aksinya, Grinch ketahuan oleh anjing peliharaan Pak Bricklebum. Namun Grinch mampu mengatasi hal tersebut dengan bersembunyi di atas pintu rumah. Saat memanjat naik ke atas atap rumah, Grinch terhenti sejenak karena melihat keluarga Bricklebum sedang berkumpul dan bernyanyi bersama. Kemudian ia melanjutkan aksinya. Di atas atap, kembali Grinch ketahuan oleh anjing peliharaan Pak Bricklebum yang membuatnya hampir ketahuan di sana. Namun beruntungnya, Grinch berhasil mendapatkan kereta dan bergegas kabur bersama Max dan Fred. Di goanya, Grinch merasa sangat senang karena persiapan dalam aksinya hampir siap. Lalu Grinch bersama Max dan Fred beristirahat. Keesokan harinya, terlihat Fred yang sudah kelaparan mengobrak-ngabrik rumah Grinch dan Max pun mampu mengatasi hal tersebut. Hari ini Grinch akan melakukan pengintaian untuk memastikan ada berapa jumlah rumah, berapa jumlah cerobong asap, dan berapa jumlah hiasan Natal dan lain sebagainya, di mana Max akan menjadi drone milik Grinch. Grinch pun mencatat semua dalam catatannya. Namun hal buruk terjadi. Max yang tergiurkan oleh sosis membuatnya tak fokus dan malah merusak baling-balingnya. Dan hal itu membuat Max terbang kembali pada gua Grinch. Hey, look, it's me. Oh dear. Kemudian Grinch memasangkan rute perjalanannya pada miniatur kota Whoville dan menyimpulkan dia akan menyelesaikan pencuriannya dalam waktu kurang lebih 7 jam. Dan mereka harus cepat dan fokus. Bahkan Grinch juga mengajarkan Max dan Fred agar tak tergoda oleh kotak hadiah dan kue jahe agar rencananya sukses. Look at it in all its discipline. We must. Di sisi lain, Cindy dan teman-temannya akan mensimulasikan rencana penangkapan Santa Claus. Di sini Rupert yang berperan menjadi Santa. Dan sesuai perhitungan mereka, jebakan untuk menangkap Santa telah siap. Kembali pada Grinch yang telah selesai menyiapkan kereta luncur yang telah dimodifikasi dengan beberapa peralatan canggih untuk menjalankan rencananya. Kemudian Grinch mensimulasikan menggunakan kereta luncur tersebut yang ditarik oleh Fred. Terlihat semua berjalan dengan baik. Kereta luncur juga bisa melaju. Tiba-tiba Fred terhenti di sana dan melihat rusa betina dan anakan rusa yang ternyata adalah pasangan Fred dan anaknya. Grinch yang melihat keharmonisan keluarga Fred merasa tersentuh dan tak sanggup berkata-kata. Grinch membiarkan Fred kembali berkumpul bersama keluarganya dan pulang bersama Max. It's okay, Fred. Natal kini sudah semakin dekat. Warga Whoville terlihat bersukacita dengan itu. Ada yang menyiapkan hadiah, membeli makanan,
foto-foto, dan beberapa aktivitas lainnya. Di lain sisi, Grinch telah membuat alat pemanjang kaki yang mana akan membantu dalam misinya. Kemudian Grinch menyiapkan kostum Santa untuk penyamarannya nanti. Karena Fred yang sudah tidak ada dalam tim, kini Max yang akan menggantikan tugas Fred menarik kereta luncur. Malam Natal telah tiba, semua toko pun tutup dan mempersiapkan malam Natal bersama keluarga mereka masing-masing. Di sini Cindy berpura-pura tidur untuk mengecoh ibunya, lalu mengendap-endap ke ruang tamu untuk mempersiapkan jebakan untuk Santa. Kini Grinch telah siap memulai rencana besarnya, menjalankan kereta luncur yang ditarik oleh Max. Terlihat Max yang kesulitan menarik kereta. Mereka pun meluncur menuju kota Whoville. Grinch akan menjalankan tugasnya dengan baik karena telah mempersiapkan rencana dengan sangat matang. Di sini Max akan berjaga di luar rumah, sedangkan Grinch akan masuk ke dalam rumah-rumah dan mencuri semuanya satu persatu. Grinch menyapu semua kado Natal, pohon Natal, dari rumah ke rumah. Pada Natal kali ini ia tak ingin bersedih lagi dan hanya ingin warga Whoville merasakan kesedihan dengan mencuri Natal di kota Whoville. Grinch mencuri segala hal yang berbau Natal di kota dan tak menyisakan sedikit pun. Bahkan terlihat muatan di kereta luncurnya sudah sangat melampaui kapasitas. Hingga akhirnya ia telah sampai pada rumah terakhir yang akan ia curi, yaitu rumah Cindy. Saat melakukan aksinya, Grinch memutuskan akan memakan kue jahe di sana. Namun saat hendak mengambil kue jahe, ia malah terperangkap oleh jebakan yang sebelumnya disiapkan oleh Cindy. Cindy yang tersadar akan hal itu pun segera turun ke ruang tamu untuk menemui Santa. Hello. A little help, please? Cindy yang merasa bersalah telah melukai Santa pun memberikannya segelas susu hangat pada Grinch, yang dikiranya adalah Santa. Cindy juga bertanya pada Santa mengapa ia mengambil pohon Natalnya. Grinch pun beralibi bahwa lampu pohon Natalnya sedang rusak dan berniat membawa pohon Natalnya untuk diperbaiki. Grinch pun menyuruh Cindy untuk kembali tidur. Are you okay? Cindy juga mengatakan bahwa Natal itu sangat indah. Jika kau menutup mata dan mendengarkan, maka semua kesedihanmu akan hilang. Lalu Cindy pun memeluk Grinch. Hal itu membuat Grinch sangat kepikiran, dan Cindy pun kembali ke tempat tidurnya. Good night. Grinch masih terus terbayang-bayang dengan kata-kata Cindy sebelumnya. Jika mereka semua bisa bahagia, pasti ia bisa bahagia juga. Lalu ia pun kembali ke guanya. Keesokan paginya, warga Whoville sangat terkejut mengapa semua barang-barang Natal telah hilang, seolah membuat kota tak bernuansa Natal. Cindy pun menyadari siapa dalang dari semua ini. Di sisi lain, Grinch terus mendaki gunung untuk membuang semua barang-barang Natal yang ia curi di kota Keep Whoville. going. Warga Whoville yang kebingungan berkumpul di tengah kota. Di sana Cindy merasa ini semua karena permintaannya kepada Santa yang ingin membuat ibunya bahagia dan membuat Santa marah, lalu mencuri Natal di kota Whoville. Namun ibunya menenangkan dia di sana, bahwa Santa hanya mencuri barang-barang. Natal yang sebenarnya ada di dalam hatimu sendiri. Tepat di atas puncak gunung saat ingin membuang barang-barang Natal, Grinch mendengar nyanyian dari kota Whoville dan teringat kata-kata Cindy sebelumnya. Ia pun memejamkan mata dan mendengar nyanyian Natal. Jantungnya tiba-tiba berdetak semakin keras dan merasakan kebahagiaan Natal. Grinch pun sadar bahwa warga Whoville tak sedikit pun marah atas hilangnya barang-barang Natal, dan itu semakin membuatnya tersentuh. Tiba-tiba, kereta yang mengangkut barang-barang Natal terjatuh. Kemudian dengan sigap, Grinch melompat dan menangkap kereta. Lalu dengan bantuan Fred dan keluarganya bersama dengan Max, mereka berhasil menyelamatkan kereta luncur bersama dengan Grinch. Setelah semua itu, Grinch menjadi pribadi yang berbeda dan bermaksud akan mengembalikan semua barang-barang Natal yang dicurinya dan akan memperbaiki kesalahannya. Setibanya di tengah kota, Grinch mengakui kesalahannya dan menjelaskan mengapa ia mencuri Natal di kota Whoville. Ia pun meminta maaf ke semua warga termasuk kepada Cindy, lalu segera kembali ke guanya. I'm so very sorry. Di guanya, Grinch memberikan kado Natal kepada Max dan mengucapkan selamat Natal kepada Max. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintunya, dan itu adalah Cindy. Kini Grinch telah berubah menjadi pribadi yang ramah dan menyapa Cindy. Maksud kedatangan Cindy adalah untuk mengundang Grinch datang menghadiri acara makan malam bersama. Sontak membuat Grinch sangat kaget, karena sebelumnya telah berbuat jahat kepada mereka,
namun mereka tetap mau menyambutnya. Don't be late! Kemudian Grinch pun menghadiri acara makan malam bersama. Di sana ia disambut meriah oleh beberapa keluarga. Hal itu sangat menyentuh hati Grinch karena tak sedikit pun dari mereka yang marah padanya. Merry Christmas to you too. Sebelum makan malam dimulai, Grinch memberikan sedikit kesaksian bahwa selama ini ia hanya hidup seorang diri dan sangat membenci Natal. Sekarang, ia tersadar bahwa Natal yang ia benci selama ini adalah karena dia benci kesendirian, sementara orang lain menghabiskan waktu bersama. Tapi malam ini, ia tak sendiri lagi dan berterima kasih kepada semua orang, terkhususnya Cindy yang telah mengubah pola pikirnya. Lalu mengangkat gelasnya untuk bersulang bersama-sama. Film pun berakhir. To kindness and love. The things... Wait, bagaimana? Keren ya? Perbuatan jahat yang dibalas dengan kebaikan akan melahirkan kebahagiaan. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik. Sama halnya yang dilakukan oleh warga Whoville kepada Grinch, yang secara tidak langsung mengubah pribadi Grinch yang kasar menjadi ramah. Walaupun sebelumnya Grinch sudah mencuri Natal mereka. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe Rebahan Film, oke? Salam warga Rebahan.